mobil apa Tupperware gitu. Ada beberapa gua Nah, tapi kurang shoot ya. Morning coffee in my hand, starting fresh I understand, simple pleasures make it grand, that's the song will always end. Halo Sobat Full Tank, Ya. kali ini gue Adit. Halo, gue Rehan. Nah, ini wajah baru dari Bincang-Bincang Mobil. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan wajah baru karena Mas Rehan ini juga sering menulis dengan tulisannya yang berbau analisis dan komparasi. Nanti silahkan dibaca tulisannya, bisa juga dibuat sendiri. Nah, sekarang nih kita lagi bahas satu mobil yang mungkin mendapatkan gelar mobil paling dibully sepanjang 2 tahun terakhir, yaitu Suzuki Espresso. Nah, kemarin kalau saya nih udah nyewa mobil ini selama 2 hari. Sekarang kita mau minta nih pendapatnya Mas Rehan, komentar tentang mobil ini seperti apa, sambil cerita sambil berjalan. Nanti di situ saya akan menutup dengan kesimpulan apa yang telah saya lakukan pada hari ini. Ayo mari kita mulai diskusinya. Oke, ini lagi mencoba yang namanya Suzuki Espresso. Dan ya kalau dibilang kena roasting atau orang-orang netizen itu kenapa saya tidak mengerti ya kenapa di Instagram, di Facebook ini mobil ini tuh selalu mengalami hujatan maupun ujaran kebencian gitu tuh. Gue tuh di luar akal sehat gue gitu. Kadang-kadang ini mobil antara mobil apa Tupperware gitu. Ada beberapa gue sering lihat gitu ya. Bahkan ada seorang komika tuh ngerosting mobil ini bukan karena mobilnya tapi buatannya dari mana. Dia bilang mobil ini memang buatan India gitu ya. Nah, dan dia selalu merelatekan apapun yang direlate sama hal-hal yang di India. Nah, lihat aja Instagramnya @sukraj_putra kalau nggak salah. Gue inget banget. Gue nonton itu dan gue selalu tertawa gitu ya. Dia bahas espresso. Indianya kenapa? Kenapa disebut? Apa yang membuat dia bilang mobil ini sangat India? Apa sih? Jadi gini, dia akan ngerosting salah satu produk dari India. Nah, dia pernah ngerosting pertama tuh Suzuki Ignis. Ignis itu katanya api, pengapian. Nah, jadi kalau misalnya di apinya itu tuh kan ada stiker Happy Family di belakangnya. Jadi kalau ada stiker Happy Family di belakang, ada pengapiannya itu jangan-jangan keluarganya bisa terbakar katanya gitu kalau di Ignis ya. Tapi kalau di Espresso ini, mobil ini dianggapnya membuat kita untuk espresso itu kan kopi. Nah, kopi itu ternyata lihat desainnya itu membuat kita melek. Habis melek, terngiang-ngiang mobil ini tuh seakan-akan katanya jadi mimpi buruk buat netizennya gitu loh yang ngelihat. Tapi sebenarnya mobil itu nggak seburuk. Tapi mobil seperti Espresso itu nggak seburuk itu loh sebenarnya. Ini bukan mobil yang harus lu roasting abis-abisan karena mobil ini adalah mobil yang paling dibutuhkan, apalagi kalau melewati kemacetan di Jakarta. Anda bayangkan melewati jalan-jalan yang padat dan sempit itu tuh pakai mobil gede tuh nggak enak gitu ya. Lu mau pakai mobil sebagus apapun ya resikonya selalu ada gitu loh. Tapi memang mobil ini memang yang unik itu adalah karena dia off depannya pendek banget kan, overhangnya. Yeah. Jadi setirnya tuh sepertinya nggak jauh di depan dengkul kita. Jadi kalau belok tuh agak mohon maaf seperti bajai kalau belok. Beneran. Iya. Belok itu cepet banget. Memang. Tapi balik lagi ya sebenarnya kita bicara kayak kalau orang yang religius pasti kan akan tahu ada ucapan yang bilang bahwa Allah itu mengerti apa yang kita butuhkan bukan kita inginkan. Nah, sebenarnya memang mobil ini nih memberikan sebenarnya apa yang kita butuhkan. Coba, apa yang paling kita butuhkan dari sebuah mobil? Atap pasti. Iya, atap. Atap di badan motor kan. Kedua, AC dingin. Betul. Suzuki, AC dingin. Ketiga apa? Bensin irit. Ya. Nah, kita nyoba nih, gue nyoba 2 hari, 3 hari, itu nggak pernah di bawah 116. Di rumah gue ada LCGC 7 seater, itu nggak pernah ya di bawah di atas 14. Bayangin dong, irit banget. Karena dia apa? Dia ada start stop. Nah, bayangin lo mobil di bawah 200 juta ada start stop mana lagi? Ya. Ya, tapi memang harus diakui ya, beberapa hal-hal yang unik. Contoh, power window di tengah. Yang mana hanya power window tadi? Ini power window-nya. Power window di tengah, tapi kan itu mengingatkan kita bahwa pada zaman dulu itu power window rata-rata juga di tengah dan Iya. bukan hal yang buruk juga. Dan
justru lebih gampang gitu ya dibanding karena kan dari segi keseluruhannya apapun keterjangkauan kita di sini sangat baik lah. Dan itu yang perlu jadi catatan juga. Apa lagi? Citroen juga, Citroen E-C3. Iya, dan rata-rata mungkin mobil dari negara perindapan itu rata-rata di tengah karena memang mungkin keluarganya banyak ya. Naik mobil satu mobil buat 5 orang tuh malah bisa jadi 7 orang. Bisa juga mungkin dia pengen ngutamain kepraktisannya. Jadi physical touch itu masih jadi kunci. Kemudian iya, kemudian abis physical touch itu menjadi hal yang penting. Jadi dia sentuh-sentuhannya itu harus gampang gitu. Jadi gak ada movement yang hilang gitu. Terus apa lagi yang unik dari mobil ini? Ya itu selain power window, terus buka bagasi belakang itu masih di toel di belakangan. Oke. Itu yang unik, yang basic. Terus nggak ada wiper belakang, itu agak unik buat hatchback. Iya, tapi setidaknya mungkin itu salah satu cost, dan kadang-kadang mungkin pakai wiper belakang juga. Jangan Tapi ada juga, sih. tapi ada defoggernya. Ada ya? Ada. Ini tombol mana ada foggernya? Nah, tombol Yang ada ini. Oh, ada. Iya bener loh. R3 aja nggak ada. Iya, kalah berarti ya R3 ya. Kalah R3 ada fogger. Nah, tapi sih, tapi sebenarnya gue jadi pertanyaan itu adalah kan kita tahu R3 tuh begitu refine ya buat di segmennya, mungkin sama standar 11-12, tapi kalau sama yang best selling 100-nya di 2012 paling bagus dari mana-mana. Mobil yang begitu refine kok bisa mengeluarkan produk yang apa ya, kalau udah bahasa Inggrisnya tuh raw. Kalau di Indonesia dibilang mentah sih terlalu sadis ya, tapi basic banget gitu kan. Apa masalah cost atau apa, tapi balik lagi saya bilang ini fungsi semua mobil ada di sini. Jadi tapi nggak tahu kalau lu punya duit 100, ini paling mahal 180, 109 sekian, beli ini atau beli yang lain. Kemarin kan bikin tulisan antara Agya dengan REV 180 juta. Ada ini, ada Agya, REV. Nah, gimana nih? Oke, kalau dari decision purchasing-nya adalah balik lagi satu, kebutuhan. Lu mau mobil apa? Mobil dalam konteks ini bukan hanya mobil yang lu suka banget. Ini mobil yang harian. Mobil ini akan menjadi mobil capek yang lu bener-bener titik A, titik B, titik C sampai ke mana-mana lah. Dan satu hal yang menjadi keunggulan dari mobil ini adalah ground clearance-nya lumayan tinggi. Jadi itu mempengaruhi orang untuk membeli. Itu sangat penting. Kenapa? Karena jalanan di Jakarta itu saban hari ini infrastruktur lebih banyak yang dibangun. Terus jalan rusaknya juga nggak pasti. Lu naik mobil yang lain misalnya merek sebelah lah, itu kan agak pendek. Kalau pendek itu agak beresiko juga gitu loh. Nah, sementara naik mobil ini tuh ada rasa percaya diri karena mobil ini tinggi. Kemudian mobil ini tuh beloknya tuh astagfirullahaladzim, gampang banget nih kita coba nih. Kita mau putar balik. Ini kita putar balik nih di daerah Andara ya ini ya kalau nggak salah. Kita coba. Ini Ragunan kan. Ya Andara. Bukan, belakangnya Cilandak itu. Ya, oke ini. Bisa langsung. Bisa, tapi ya gitu deh. Iya, bisa patah gitu. Biasanya kan harus ada haluan-haluan tertentu gitu ya. Jadi ini sangat praktis gitu ya. Dan mobil ini tuh bukan mobil yang kamu mau banget secara emosional, tapi ini mobil yang sangat dibutuhkan secara logika, sehingga orang kalau beli mobil ini ya mobil ini akan lu pakai terus, lu nikmatin. Jadi mindsetnya adalah mungkin nggak semua orang bisa terima desainnya, tapi mobil ini adalah mobil yang paling utilize. Mindset pertamanya adalah utilize. Fungsi. Iya, fungsi. Meskipun dibayar dengan desain yang ya butuh waktu lah buat mencerna desainnya ya. Iya. Dan ini dan fiturnya juga cukup oke loh. Audionya juga. Oh iya, audio oke banget. Audionya udah Android Auto dan Apple CarPlay. Nah itu kan juga. Meskipun harus dicolok ya. Iya. Yang Android Auto-nya nggak bisa pakai ini. Dan sebenarnya bagusan dicolok karena wired itu kabelnya langsung nyambung. Dia seakan-akan kabelnya ngobrol dan itu nggak ada hambatan, noisy. Jadinya
oh ya udah gue tinggal colok, dengerin lagu, jalan, udah sampai tempat tujuan gue bisa langsung kerja gitu loh. Iya. Oke sih. Tapi balik ya benar. Ya itu loh, makanya sebenarnya juga agak heran ya kenapa orang, tapi memang kalau kita bicaranya standar orang mereview mobil memang ini balik lagi sih ya agak unik aja gitu. Iya. Agak unik. Unik itu fakta lah. Unik itu fakta unik. Iya. Tapi kan ini mobil ini juga bukan hanya sekedar unik, tapi juga bisa jadi layaknya kertas. Nah, gue pernah lihat berapa orang ngemodif mobil ini dan surprise ini bagus. Bagus. Karena memang gaya udah off-road. Jadi kalau kita lihat itu mungkin di Jepang inspirasi Hustler ya. Iya. Atau mungkin Jimny. Bisa. Ya kan? Dia gaya agak-agak SUV like. Terus dia pakai velgnya Hustler tuh ganteng. Iya. Ganteng sekali. Jadi bukan suatu hal yang buruk, tapi mobil ini bisa dioptimalisasi. Seakan-akan mobil ini bener-bener lu banget lah gitu loh. Oke, sekarang kalau begitu, sekarang kita coba Mas Rehan sebutin 3 hal yang paling suka dari mobil ini. Praktis. 1, Kedua, irit. 2, 3, ada Apple CarPlay, itu ngaruh banget. oke. Kalau yang 3 hal paling gak disuka? Desainnya belum semua banyak orang. Oke. Kedua, posisi duduknya tinggi. Kemudian apa ya, mungkin masih 2 ya. Kalau dari 2/3 mungkin, kalau dibilang 3 mungkin bagian belakangnya bukan selera banyak orang, jadi agak depan dan belakangnya kurang sinkron lah. Belakangnya itu kayak mobil tumpuk. Iya. 2 tumpuk. Iya. Tinggian. Dan mungkin desain depannya mungkin desain 2020-an ya. Tapi desain belakangnya mungkin 80-90. Iya, benar. Jadi nggak seimbang gitu loh. Sekarang kalau gue gantian, 3 hal yang paling gue suka dari mobil ini, irit. Udah pasti irit banget. Kedua, ya ini dia, bener, ada Android Auto. Yang ketiga, apa ketiga tuh bingung. Ya agak unik dalam artian, dalam arti mobil ini eye catching lah, mencolok. Pokoknya bakal kenal dari jarak jauh mobil ini. Kalau 3 hal yang paling gue nggak suka, start stopnya gue nggak suka banget karena suka sok tahu. Contoh, kita mau netral buat ke mundur aja dia bisa start stop, dia nyala mati. Pas lagi bayar tol dia mati. Bayangin dong. kayak orang mesin stall, kayak orang pakai manual tuh stall di tengah jalan. Iya. Nah itu sih, itu yang paling nggak suka banget. Terus yang kedua, detailnya lebih kenapa? Ini mobilnya kan tinggi, fendernya tinggi. Ya ya fender itu pakai dicat itu dalamnya, coba dilihat. Iya. Harusnya hitemin atau gimana, jadi itu nggak kelihatan body banget gitu. Terus iya itu. Ini dua itu sih paling nggak suka. Yang ketiga, ya memang rasanya agak ini sih, agak apa ya memang untuk kalau kita udah bisa mobil low MPV aja, ini mobilnya terlalu basic. Tapi balik lagi sih, nah budget segitu ya pilihannya juga nggak banyak kan ya. Gitu. Belum ada harga diskonnya juga, tuh juga cukup menjanjikan ya. Suzuki kan memang terkenal dengan diskon. Kamu diskon sekarang? Biasa lumayan Suzuki. Iya, biasanya lumayan Iya. dan sebenarnya mobil ini warna-warnanya juga menarik. Iya. Ya paling gue suka mungkin kalau di Unitas kali ini warnanya orange. Yang gue suka sebenarnya biru. Birunya tuh lucu. Iya, biru. Tapi kalau untuk gentle banget itu lebih ke abu-abunya mungkin ya. Jadi kelihatan banget dewasanya. Hitam ya bagus. Hitam malah bagus karena jadi bawahnya itu kan hitam kan, bawahnya itu jadi mungkin nggak jadi kabel tumpuk kalau hitam. Iya. Agak tertutup. Nah, habis ini nih kita mobilnya kan namanya espresso. Espresso itu kan kopi yang kita bukan orang yang ngerti kopi nih. Espresso itu kopi yang apa itu, yang kecil, basic, pahit ya. Iya, paling Kan? bener. Ekstrak ya kalau Ekstrak karena minuman sekali sloki. Iya. Nah, Suzuki itu ya hobi juga tuh mobil yang nama kopi, ada espresso, dulu ada cappuccino sports car. Ngobrol sama seorang ahli kopi, kita mau tahu ini bener
kesalahan nama mas espresso, jadi harusnya namanya white coffee, kita nggak tahu ya namanya seperti apa kan. Oke, kalau gitu Simple pleasures make it grand. Life's a song will always end. udah espresso, mobil ada di luar. Nah sekarang saya pengen tahu nih, apa sih filosofi espresso sebenarnya? Apakah si mobil ini cocok dengan espresso? Untuk ini saya main ke Indah Utama Coffee Store, dia bersama ownernya. Boleh diperkenalkan dulu dengan Nama saya Dedi Irawan atau lebih akrab disapa Ayah Dedi Kopi. oke. Ya usaha saya di sini, usaha kopi Indah Utama Coffee Store, menjual banyak produk ya. Salah satu produk-produk yang digunakan untuk espresso. Oke. Kita berbicara soal espresso, satu brand baru Suzuki ya, yang Iya. bernama espresso, itu lucu juga tuh menurut saya. Iya, dan ini kebetulan punya peringkat mobil paling dibully sama netizen. Dibully, oke. Nah, makanya saya penasaran kenapa. Mungkin nanti abis ini saya juga akan nanya sama Suzuki, kenapa nama espresso, atau kita cari sumber di internet. Sama kira-kira cocok gak sih nama espresso? Jangan-jangan nih, kan mobil ini karakternya agak unik nih. Dalam artian banyak Kecil, di kecil, mungil. mungil, dasar banget basic. Bodinya juga lucu gitu, Bodi lucu. sebenarnya. Bukannya jelek ya, lucu ya. Lucu. Nah ini sebenarnya dia bilang nama espresso, pantas nggak sih? Apa jangan namanya harusnya white coffee ya? Kita nggak tahu atau americano atau apa. Nah mungkin dari sudut pandang yang ngerti kopi bisa dibahas Iya, sedikit. jadi espresso itu sebenarnya ekstra kopi ya. Jadi kopi Oke. yang dibuat dengan menggunakan lebih menggunakan mesin ya, dengan pressure, dengan tekanan tertentu hingga mendapatkan saripati atau ekstra kopi, itulah espresso. Nah, Dan peminum espresso adalah orang-orang yang khusus. Oke. Jadi nggak semua orang hampir berapa nggak sampai banyak ya. Jadi paling 3-5% aja dari pengguna pengkonsumsi kopi itu yang suka espresso, karena espresso itu pahit tuh. Iya. Jadi kalau di piramida dia paling atas gitu. Paling kecil. Paling kecil. Oke. Tapi sebetulnya di Indonesia itu orang banyak belum tahu. Mungkin lagi happening itu es kopi susu kekinian ya. Iya, saya penggemar, saya penggemar itu. Dan Saya itu lain-lain. penggemarnya. Kalau teman-teman tahu, mereka tahu base-nya itu dari espresso. Oh iya. Kopi Iya, utamanya iya, itu espresso campur susu campur gula kan. Iya. Orang banyak nggak tahu kalau espresso itu adalah base-nya kopi yang happening di Indonesia sekarang. Iya. Nah, ini saya kan awam banget nih soal kopi. Memang saya setiap hari selalu minum kopi, tapi ya mohon maaf, kopi white coffee atau beli yang es kopi gula susu aren. Sebenarnya jenis-jenis kopi itu secara dasar tuh bisa dibagi jadi apa ya? Sebelum kita. Oke, kopi itu sebenarnya kalau di Indonesia umumnya itu kopi biasanya Arabica dan Robusta, Ya. paling umum banget. Ya. Kalau untuk espresso khususnya itu biasanya menggunakan level roastingnya Full City. Ini jangan-jangan nih Full City itu level roasting espresso juga masih ada kaitan dengan mobil Suzuki espresso ya. Full City itu artinya ya, kalau bahasa kode roasting itulah medium to dark atau lebih gelap daripada medium. Iya, iya. Apakah Full City itu digunakan kata kunci untuk mobil espresso Suzuki ini untuk dalam kota? Bisa Iya, iya. Tapi kopi rata-rata kalau espresso roastingannya pasti harus biasanya Full City atau medium to dark. Oke. Jenis kopinya tuh bisa full Arabica atau di blend Robusta sama Arabica, tergantung kos. Kalau kosnya mau murah bisa Robusta, full Robusta murah. Tapi kalau misalkan kosnya agak high bisa pakai full Arabica. Setiap kopi beda-beda. Kalau Robusta lebih pahit aja. Iya. Karakternya cuma body. Tapi kalau pakai full Arabica, walaupun dibuat espresso ya dengan lab roasting Full City tadi, itu punya karakter acidnya dan karakter lain. Kalau espresso itu basically rata-rata keras nggak sih di lambung? Enggak juga sih. Jadi sebetulnya sama aja. Karena espresso itu sebenarnya saripati kopi, yang murni saripati kopi biasanya one shot itu 30 mili ya. Orang biasanya tuh minum sampai 2-3 shot. 2 shot lah, 60 mili. Kalau kita kopi hitam 200 mili itu sama aja. Sebetulnya 30 milinya itu adalah sebenarnya espressonya atau saripati kopinya. Cuma cara penyajiannya atau cara metode penyeduhannya beda-beda. Ada yang pakai manual brew. Kalau espresso lebih ke mesin ya, lebih oke lah. Kalau pakai manual juga kurang
tekanannya kurang maksimal. Iya. Makanya tadi kan sempat 2 kali yang pertama terlalu encer Iya, pertama tapi ya. coba Iya. itu ternyata green size-nya gilingannya terlalu kasar. Nanti Iya. walaupun ditekan dengan beberapa bar itu tetap aja dia encer. Bodinya kurang, maka kita ubah lagi green size. Jadi untuk membuat espresso pun banyak ada step-step yang nggak boleh harus yang harus dilewati ya, yang nggak boleh harus lewat. Misalkan green size-nya kehalusan berarti akan mampet di sini. Atau green size-nya kekasaran nanti akan encer kopinya. Tergantung kita maunya kayak gimana. Standar kita espresso harusnya agak body tebal, full krema gitu kan. Iya, Berarti iya. kita setting di sini. Oke. Nah, ini kan kita suka dengar ada kalau di menu-menu coffee shop kan ada espresso, ada cappuccino, ada latte. Itu bedanya apa itu? Oke. Tiga? Kembali ke espresso ya. Espresso Ya. itu base-nya Oke. disebutnya namanya espresso Espresso base ya. Ah, Jadi yang menggunakan dengan espresso itu pertama espresso sendiri, kedua cappuccino atau americano, ya. cappuccino, americano, terus sama es kopi susu. Kalau Oke. americano itu sebenarnya espresso tambah air lah gitu kan. Oke. Jadi americano espresso tambahin air panas jadinya americano. Oke. Kalau cappuccino lebih pakai susu. Oke. Jadi pakai susu di foam. Kalau dibentuk pakai seni menggambar namanya latte art. Oh, latte. Nah, jadi semuanya base-nya masih espresso. Jadi kopinya pakai espresso ditambah susu di foam. Nanti dibentuk dengan seni menggambar ala-ala barista. Nah, jadinya latte art. Kalau cappuccino cukup pakai foam susu aja. Oke. Kalau americano tambah air aja. Oke. Tapi apapun itu base-nya adalah espresso. Oke. Setelah ada intermezzo kunjungan tamu, tapi ini membuktikan bahwa tempat yang Mas ini luar biasa. Dari tadi nggak habis-habis. Alhamdulillah kita bisa mencari waktu sekitar 10 menit untuk bicara-bicara. Mungkin tadi lanjut adalah espresso kan pemilihan kopi seperti apa? Karena kalau yang saya tangkap, kalau salah kopi, espresso jadi espresso ya pasti nggak. Iya betul. Jadi pemilihan espresso itu kopinya tergantung dari market yang kita mau sasar. Kalau kita punya market yang medium up, itu kopinya better sih pakai full arabica atau pakai house blend arabica robusta. Tapi kalau marketnya ya kelas bawah, mohon maaf, itu bisa pakai full robusta aja, murah soalnya. Espresso itu yang dicari sebenarnya body ya, kopi ya, body aja. Tapi kalau untuk kalangan tertentu, mereka butuh espresso yang berkarakter. Dia punya karakter dia misalnya kayak cinnamon, terus ada almond, misalkan terus ada acidnya juga ada. Yang orang tahu espresso adalah pahit, tapi sebenarnya nggak juga sih. Jadi ada butuh karakter yang orang itu kalau udah kelasnya kopinya udah berat gitu kan, mereka justru nyari karakter di espresso. Jadi kalau dikembalikan ke mobil ini, kalau orang sekedar menganggap espresso pahit, mobil ini pahit, sebenarnya enggak juga. Enggak juga sih. Ada filosofi lebih dalam dari situ ya kan? Pasti. Saya yakin orang membeli mobil Suzuki Espresso itu pasti ada hal-hal yang mereka pengen cari di situ. Pasti kita luar biasa. Ya pasti ya irit ya kan. Itu. Dan saya juga sebenarnya agak-agak bukan kaget ya, bukan shock ya. Kok berani Suzuki membuat brand dengan nama Espresso gitu ya. Apakah emang tapi selepas dari kontroversi itu ya, saya sebagai pelaku kopi atau jurusan kopi juga sebenarnya berterima kasih. Jadi karena ada nama kopi di suatu produk mobil sehingga ya orang tahu memperkenalkan espresso itu apa. Karena jujur ya banyak orang belum tahu namanya espresso. Taunya espresso itu apa sih gitu kan? Iya. Bahkan setiap hari orang minum es kopi susu yang notabene adalah base-nya espresso itu belum tahu loh espresso itu apa. Banyak. Iya kan? Ya, jadi banyak mungkin ya terlepas dari itu terima kasih buat Suzuki yang sudah memperkenalkan produk ya dengan yang espresso itu adalah base-nya kopi yang digunakan untuk es kopi susu, americano, latte, cappuccino gitu. Jadi proses seperti si mobilnya sendiri, ini mobilnya memenuhi kebutuhan dasar. Yes, serta sebuah mobil punya atap, nggak kehujanan, Iya. AC dingin, nggak rewel lah. Nah itu kan. mungkin itulah filosofi kenapa akhirnya Suzuki membuat mobil bernama Espresso gitu kan. Dan yang terakhir, sebelum saya minum, menurut Mas Dedi, mobil ini di nama Espresso sebenarnya cocok nggak? Kalau nggak cocok, sebenarnya kalau masih kopi apa yang lebih pas? Di sini mobilnya lucu imut ya. Jadi Espresso itu sebenarnya strong. Jadi peminum espresso itu orang-orang yang benar-benar orang yang strong banget. Okay. Mereka orang yang
agak aktif karena butuh asupan kafein yang tinggi. Kayaknya kurang cocok ya, ini lebih kayak gula ali lah. Sebenarnya lebih ke misalnya es kopi susu gula aren lebih cocok ya kan. Karena emang espresso Light, itu espresso itu harus strong gitu kan. Benar-benar yang wah, ini espresso tuh benar-benar orangnya beda semua karena mereka tuh emang butuh sesuatu yang strong, penguat gitu sih. Kalau begitu kita sudahi dulu, kebetulan ada yang mau datang lagi. Terima kasih Mas Devi. Sami, Sami, semoga pencerahan tentang bisnisnya sebelum kita tutup. Iya. Oh, silakan minum. Dikasih. Minumnya perlu pakai gimana? Cara gayanya nggak? Langsung habisin. Nah, itu. Tapi kurang shoot ya soalnya. Langsung di shoot habisin langsung. Apa? Strike ya? Iya, Strike gitu ya? ditarik, habisin, selesai. Oke. Itulah minum es kopi espresso. Jadi kan bukan cip-cip, nggak kena ya. Unik, unik. Baik, oke. Baik, terima kasih. Ya, Saya bertemu di bincang mobil. Saya kesempatan berikutnya. Terima kasih Mas Devi. Sami. Bye. Sampai ketemu.